Ya, thank you untuk kedatangannya teman-teman semua. Selamat pagi. Once again, selamat bertemu di sesi weekly updates kita, yaitu Thank God It's Friday. Kembali kita bersyukur dapat bertemu kembali di hari Jumat ini untuk kita nge-review apa yang sudah terjadi seminggu belakangan ini dari Senin sampai Kamis. Kemudian juga ya what to expect hari ini di penghujung minggu dan apa yang akan kita harapkan untuk minggu depan ya. Oke, sambil nungguin teman-teman lainnya, mungkin saya bisa update sedikit ya. Oke. Dow Jones-nya kemarin malam itu kondisinya sebentar. Ya, Dow Jones kemarin malam turun sekitar 176 points. Nasdaq turunnya juga lebih dalam di saham-saham teknologi. Nasdaq mengakhiri kenaikan 3 hari berturut-turut karena saham-saham teknologinya itu pada melemah. Kemudian juga Dow sedikit turun masih di sekitar angka 0,5% dengan sentimen Omicron masih berjalan di sana. Tingkat hunian rumah sakit dan infection rate-nya itu semakin meninggi. Jadi dari yang pertamanya dokter yang menemukan kasus Omicron ini mengatakan bahwa mungkin penyakit ini memang lebih transmissible tapi tidak lebih mematikan. Itu tampaknya stigma itu mulai berubah begitu ya. Karena biar bagaimanapun tingkat infection rate yang semakin meninggi ini kembali menimbulkan jittery di pasar global gitu. Dan perlu saya ungkapkan kembali, bahwa tingkat infection rate di nasional sendiri, national case ini, new cases mulai bertambah menjadi sekitar 800 kemarin ya. Sebulan terakhir kita masih berada di sekitar angka 200. So, kenaikan ke 800 ini dalam sebulan itu ibaratnya sama dengan, kalau di percentage ya, sama dengan 400%, which is ini suatu alarm yang patut diperhatikan. Nah, kemudian dari pihak Kemenkes sendiri juga sudah mengeluarkan semacam warning bahwa kasus nasional bisa kembali mencapai angka 60.000 malahan, lebih tinggi dari level Juli kemarin ya. Level yang terparah itu kemarin waktu Juli kalau nggak salah level tertinggi ada di sekitar angka 57.000. Nah, kalau misalkan di awal Februari nanti yang notabene tinggal 2 minggu itu ditakutkan national case kita bisa di angka 60.000, alangkah berbahayanya. So, no wonder inilah yang menjadi faktor jittery market selama seminggu ini. Sehingga kita nggak kemana-mana gitu ya. Secara range support dan resistance masih di situ-situ aja. Ya, hopefully, untungnya, luckily, level support 6615 sampai 6615 itu masih bertahan. 6615 sampai 6610 maksudnya. Masih bertahan ya. Setidaknya mendukung trend sideways gitu. Daripada kita harus kembali mencoba level 6550, which is masih pretty normal sebenarnya untuk sebuah trend sideways. Dan resistennya lagi-lagi ya di sekitar 6735 sampai 6750 begitu. So, January effect bagaimana Bu? Masihkah bisa terjadi? Well, seperti bisa teman-teman lihat mungkin harapan itu semakin memupus ya.
Jadi kalaupun Januari ini kita bisa pergi ke 6735 sampai 6750 lagi, atau sebagus-bagusnya itu 6800, so rasanya itu masih cukup baik buat menjaga lah at least gitu ya, supaya ya range-nya memang di situ-situ aja istilahnya. Tapi kalau kita market memilih untuk ke 6750 instead ke 6550 kan itu lebih baik gitu ya. Ya, but ya you know lah, range tradingnya itu atau range pergerakan IHSG kita antara support masih di 6.600 atau 6610 dengan level resistance atau supportnya berikut ada di 6550 dan level resistance berikut level resistance ada di 6735, 6750 dan 6800. Oke. Sentimen apa lagi ya yang minggu ini bergulir? Oh ya, batu bara. Batu bara akhirnya DPR menolak nih skema BLU yang disampaikan oleh pemerintah, malah kemudian kebutuhan DMO-nya itu dinaikkan untuk tahun depan ya. Jadi saya akan bacakan. Oke, kebutuhan batu bara untuk tahun ini di sekitar kebutuhan batu bara di tahun ini sekitar 165,7 juta ton ya. Ini ada kenaikan dan juga produksinya itu akan meningkat menjadi 663 juta ton. Ini akan meningkat karena ada penugasan dari produsen untuk kepentingan DMO dan keperluan listrik serta industri. Omicron, kembali ke Omicron. 98% dari semua case di US itu ternyata didominasi oleh Omicron ya. Ada update mengenai tingkat inflasi di Amerika. Kemarin sudah keluar. Oh ya, minggu ini juga yang mendominasi berita yang ditunggu-tunggu. Tingkat inflasi Amerika berada di sekitar angka 7%. Dari masih meningkat dari 6,8% di November tahun 2001. Ini tingkat percepatan inflasi yang paling tinggi sejak Desember 82. Tahun 82 maksudnya, 4 dekade yang lalu gitu ya. Dan jadi ini suatu kondisi yang cukup mengejutkan untuk raising alarm untuk mereka. Dan aim-nya adalah untuk menurunkan ke sekitar level 2%. Sementara juga harus memaintain recovery ekonomi yang mendukung begitu. Karena tingkat inflasi ini yang semakin meninggi dan sepertinya tidak terelakkan lagi, the Fed kayaknya semakin yakin untuk menaikkan suku bunga di bulan Maret tahun ini. Inflasi mereka didorong oleh kenaikan harga pangan dan juga kenaikan harga mobil. WSKT akhirnya mendivestasi 35% tol Cimanggis Cibitung di harga 1,7 triliun. Dari sudah mendapatkan pembeli maksudnya. Dari penjualan ini WSKT diharapkan akan mengenerate profit sebesar 229 miliar. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa berkat transaksi ini akan ada dekonsolidasi utang sebesar 4,1 triliun. Nah, lebih besar lagi jumlahnya ya. Dan ini akan semakin menyehatkan WSKT punya neraca, punya cash flow juga mudah-mudahan ya. WSKT juga sudah terima penanaman modal negara beberapa waktu yang lalu sebesar 7,9 T untuk menyelesaikan proyek 7 ruas tol. Nah, mudah-mudahan dengan adanya suntikan dana ini maka
penyelesaian tolnya bisa semakin dipercepat, kemudian juga artinya bisa semakin cepat didivestasi, dan ini akan mengenerate more income, more money untuk WSKT. Jadi artinya in overall ujung-ujungnya bisa semakin menyehatkan dia punya kinerja keuangan, gitu ya. Oke, kita punya stock pick untuk hari ini. Oh ya, sorry. Untuk hari ini, untuk dalam negeri kita menantikan angka penjualan mobil, ya, car sales bulan Desember, angka bulan Desember maksudnya. Yang lalu ada di sekitar angka 62,4%. Apakah car sales akan meningkat? Nanti kita pantau. Mudah-mudahan bisa jadi sentimen positif untuk sektor otomotif, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa hari ini adalah payment date dividen untuk saham Adro sebesar Rp160. Kemudian di hari Senin nanti, akan ada beberapa data ekonomi penting. Jadi mungkin market kalau agak sepi hari ini ya wajar-wajar aja. Selainnya juga di penghujung minggu, dan kita akan menantikan angka trade balance. Trade balance itu artinya neraca perdagangan, oke. Sebelumnya itu surplus 3,5 miliar dolar, sekarang surplusnya untuk Desember maksudnya ya. Untuk Desember dikonsensuskan angkanya masih surplus di sekitar 3 miliar US dollar juga. Dengan imports dan ekspornya bulan Desember mungkin agak sedikit turun. Dari bulan sebelumnya 52%, ekspornya diperkirakan last month cuma 39%, dan itu imports. Sedangkan untuk ekspornya yang tadinya ada di angka 49% dari bulan November, Desember konsensusnya adalah 40%, ya. So ada sedikit penurunan intinya dari November. Angka Desember ya, yang akan kita nantikan yang akan kita nantikan Senin nanti, tapi in overall masih surplus, walaupun surplusnya agak turun sedikit dari bulan November. Oke, untuk stock pick hari ini kita punya rekomendasi, coba dilihat saham BRIS ya, yang kemarin itu sudah mencapai low di sekitar 15.35 ya. Kebetulan area situ 15.35 sampai 15.65 adalah area support dari, memang dia masih tren turun ya. Tapi ada area support dan kebetulan juga didukung oleh indikator RSI-nya positive divergence. So kalau misalkan ada yang teman-teman ngambil kemarin waktu di low 15.65 itu sudah akan pada posisi closing kemarin sudah akan mengenerate profit sebesar 5% kalau misalkan ambil di titik terendah kemarin, atau sekitar 15.65 gitu ya. Nah, candle yang terjadi kemarin adalah namanya long leg hammer. So, mudah-mudahan masih ada kekuatan naik hari ini, setidaknya sampai 17.30, 17.35, atau sampai 17.80. Nah, ini untuk target jangka pendek ya, 17.35 sampai 17.80, atau maybe even 1 or 2 days gitu. Jadi jangan berharap dia bisa ke 1.900 atau 2.000 dulu, karena ini membutuhkan effort yang lebih besar. Secara BRIS itu masih bergerak di dalam tren turun sebenarnya ya. So kita konservatif dulu, minta target untuk BRIS di sekitar harga 17.35 sampai 17.80 aja dulu ya. Nah, kemudian banking blue chips ini sepertinya sudah mulai ada yang menunjukkan pergerakan naik atau usaha lah setidaknya. Seperti hari ini BBRI menjadi pilihan key-calls kami. Supportnya ada di sekitar harga 4170 sampai 4140. Nah,
penutupan kemarin kayaknya sedikit lebih mantap gitu, terlihat untuk mengakhiri konsolidasi jangka pendek selama seminggu terakhir. Dan average up kalau bisa kita tunggu dulu di atas 4250 ya. 4250-nya sudah lewat, maka baru akan bisa menghasilkan jalan yang lebih lapang menuju 4400. Kemudian saham Inco ya. Inco ini menarik, yang kemarin itu naik 8%. Apakah hari ini masih bisa berlanjut? Please note, resisten Inco ada di sekitar angka 4850 sampai 4950 untuk jangka pendek. 4850 sampai 4950 untuk jangka pendek. Mungkin overshoot ke 5000 secara itu adalah angka bulat, maka akan menjadi resisten psikologis ya. Yang pasti volume Inco kemarin tinggi sekali, so breakout-nya dia ini terbilang cukup valid. Untuk jangka panjang, untuk jangka yang lebih panjang maksud saya, sebenarnya bisa punya cita-cita Inco ke target harga 5.200. Cuman probably along the way akan ada tes support dulu seperti hari ini ya. Jangan kaget kalau Inco-nya turun dulu ke sekitar 4.700, which is masih fine-fine aja. Untuk jangka pendek jalannya bertahap. Again, 4850, 4950, up to 5000 ya. 5200 akan menjadi target pattern yang lebih ideal. Bagaimana dengan Antam? Antamnya yang 2 hari lalu sempat turun banyak ini, 3 hari lalu sempat turun banyak, kemarin mulai menunjukkan candle-nya sedikit lebih bagus ya. Kemungkinan ini juga serupa dengan long leg hammer. Untuk Antam, seandainya ada technical rebound hari ini, maka Antam berpotensi menuju harga 2150. 2100 sampai 2150. Average up bagusnya dilaksanakan di atas harga 2000. Sekarang kemarin ditutup 1965. Oke. Average up bagusnya di atas harga 2000 karena itu angka bulat yang biasanya menjadi resisten psikologis. Oke. Mungkin untuk batu bara ya, saham apa ya, Adaro rasa-rasanya ini sudah tembus ke bawah. Adaro sudah tembus ke bawah level MA10. So more likely dia justru akan terus ke support berikut di sekitar angka MA20 atau 2240, atau kalaupun ada technical rebound, sell on strength sarannya adalah di 2320 ya. Kemudian Indi, apakah Indi potensinya lebih bagus? Kemarin tercipta candle doji dan level high-nya belum bisa tembus ke atas MA50, which is persis di sekitar angka 1665 ya. So untuk Indi kalau mau average up sarannya adalah di atas 1665, atau kalau baru mau masuk ya, belum masuk, bagusnya di atas 1665 dengan average up lagi di sekitar angka di atas 1720. Target terdekat ada di sekitar angka 1815 sampai 1825. In overall, trend Indi lebih sideways daripada Adaro. Tapi Adaro sendiri saat ini kayaknya sudah mau turun, sudah mau melemah trennya ya. Jadi perhatikan pilihan saham-saham batubara Anda. Oke. Aku rasa cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya di sesi Ask the Analyst. Thank God it's Friday untuk weekly update. Happy trading, semoga cuan selalu.